Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana, ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan dapat membantu kamu. Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana, namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan. Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis, contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis bukan berarti hidup apa adanya, tapi kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi finansialmu. Gaya hidup berlebihan lambat laun akan dapat memberi dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya. Sedangkan dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, sudut pandang kamu akan lebih difokuskan kepada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginanmu. Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana, kamu tetap tidak akan merasa puas. Kepuasan dari menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini dibuat secara jangka panjang, sehingga di masa depan, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini, kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya. Selain itu, dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, kondisi keuangan kamu pun akan tetap terjaga. Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi demi memperkuat kondisi finansialmu. Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal menjalani hidup sederhana. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi keuangan yang kuat, maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis sebagai salah satu contoh hidup sederhana. Inilah contohnya. Yang pertama, menyesuaikan pola pikir. Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis, hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu. Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis. Sebagai salah satu contoh hidup sederhana, penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasi secara instan. Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandangmu terlebih dahulu. Mulailah menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil seperti mendahulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran. Setelah itu, kamu akan punya gambaran betapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginanmu. Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkala, sehingga kamu pun bisa terbiasa untuk menyisihkan uang ke dalam tabungan untuk masa depan. Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup. Selain membuat anggaran pengeluaran, kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Analisis tersebut bisa jadi acuan apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak. Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana. Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui agar kamu bisa menjalani hidup minimalis lebih baik lagi setiap harinya. Ketiga, mulai terapkan solusi dalam hidup sederhana. Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hidup sederhana yang kamu lakukan perlu segera diterapkan. Namun ada baiknya untuk menerapkan solusi hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala. Mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu. Makan siang misalnya. Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja, dan sebagai gantinya, kita bisa menyiapkan bekal dari rumah. Selain hemat, juga bisa menjaga kadar kesehatan dan juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan. Keempat, sortir barang di sekitar. Gaya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana bisa dilihat dalam keseharian melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan, mulailah lakukan
penyortiran untuk setiap barang yang kamu miliki. Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup sehari-hari. Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting. Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup yang kamu jalani sebagai contoh hidup sederhana, lambat laun pun kamu akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam dirimu, contohnya dalam kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup setiap saat, kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan secara rutin. Selain itu, kamu pun bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa. Kedua hal penting tersebut dapat membuatmu hidup dengan lebih nyaman di masa depan. Itulah tadi contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Kali ini kita akan membahas tentang hidup minimalis ala Steve Jobs, sang pendiri Apple. Sebagai pendiri Apple, Steve Jobs telah menghasilkan kekayaan sepanjang hidupnya. Perusahaannya ini kini bahkan menjadi perusahaan dengan nilai paling mahal di dunia. Tetapi bagi Jobs, dirinya tidak pernah bekerja untuk menjadi kaya. Aku dapat menghasilkan lebih dari $1 juta Amerika Serikat di usiaku yang ke-23. Kemudian lebih dari $10 juta aku hasilkan di usiaku yang ke-24. Dan aku dapat menghasilkan lebih dari $100 juta saat aku berusia 25 tahun. Dan itu tidak begitu penting, ujarnya dalam sebuah dokumenter di tahun 1996. Steve Jobs mendirikan Apple pada tahun 1976 saat usianya 21 tahun dan dirinya tidak pernah melakukan itu untuk uang. Bahkan seiring dengan perjalanan karirnya, ketika Jobs berada dalam kondisi kesulitan uang, dirinya tetap teguh pada pendiriannya. Sebagai contoh, ketika terjadi volatilitas terhadap harga saham di tahun 1980-an, Jobs menghabiskan $250 juta Amerika Serikat dan dia mengatakan kepada perusahaan majalah bahwa dirinya tidak peduli. Aku tidak akan membuat hal ini menghancurkan hidupku, ujarnya dalam wawancara pada tahun 1985, dikutip melalui CNBC. Bukankah ini lucu? Aku menganggap uang sebagai hal yang lucu. Semua perhatian ditujukan kepada uang, karena itu bukan hal yang paling berarti yang pernah terjadi di hidupku dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, ujar Steve Jobs. Faktanya, Jobs selalu menghindar untuk memprioritaskan kekayaan. Menurut Walter Isaacson yang telah melakukan lebih dari 40 wawancara dengan Jobs untuk bukunya yang berjudul Steve Jobs, bahkan selepas Jobs menjadi miliarder, menikah dan memiliki anak, Steve Jobs memiliki kecenderungan untuk menghindari gaya hidup mewah. Rumahnya di Palo Alto adalah sebuah rumah yang berada pada sisi jalan yang normal. Tidak ada jalan masuk yang berliku atau pagar keamanan besar, ujar Isaacson. Anda bisa berjalan ke taman di gerbang belakang dan membuka pintu belakang ke dapur yang tidak dikunci. Rumahnya adalah rumah keluarga pada umumnya. Ketika New York Times mengunjungi rumah Jobs pada tahun 1997, situasinya juga seperti perumahan pada umumnya. Anak Jobs memanjat pohon di halaman belakang, diawasi oleh babysitternya. Beberapa anak kecil lain yang berasal dari lingkungan sekitar menghampiri, didampingi babysitter masing-masing. Sementara di dapur, Jobs duduk di kursi goyang favoritnya, dengan anak perempuannya duduk di atas pangkuannya. Dalam sebuah wawancara dengan Isaacson, Jobs menjelaskan meskipun kaya, dirinya tidak ingin membawa kehidupannya disetir oleh keserakahan dan materialisme. Aku melihat banyak orang yang bekerja di Apple, terutama setelah kami go publik, banyak yang berubah, ujar Jobs dalam sebuah wawancara. Banyak orang berpikir diri mereka akan menjadi kaya. Beberapa orang pergi membeli mobil mewah, membeli rumah, dan istrinya melakukan operasi plastik. Aku melihat orang-orang yang dulunya baik dan sederhana, kini menjadi orang-orang yang aneh. Aku pun berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menjadikan uang menghancurkan hidupku, ujar Steve Jobs. Jobs memilih untuk mengejar minatnya dibanding mengejar gaji yang tinggi, dan pekerjaan itu terkait dengan personal komputer. Manusia adalah pencipta alat, kata dia. Aku percaya dengan setiap tulang di dalam tubuhku, dengan berbagai penemuan yang dilakukan oleh manusia, komputer dapat berada di atas peradaban, seiring dengan berkembangnya sejarah, ujarnya. Untuk anak muda yang sedang memulai jenjang karirnya, Jobs berujar, Anda harus mencari apa yang Anda sukai, ujarnya dalam sebuah pidato pada tahun 2005. Pekerjaanmu akan menjadi bagian penting dalam hidupmu. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas dengan apa yang Anda lakukan adalah dengan percaya bahwa pekerjaan Anda merupakan hal yang baik, ujar dia. Jika Anda belum juga menemukan pekerjaan itu,
Maka teruslah mencari, karena perkara ini merupakan perkara hati. Anda akan mengetahuinya ketika menemukan pekerjaan itu. Kira-kira, apa yang bakal terjadi jika Steve Jobs tidak dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan bersama sahabatnya Steve Wozniak? Di depan wisudawan Stanford University, Steve Jobs mengatakan pemecatan tersebut merupakan hal yang terbaik yang pernah terjadi padanya. Pemecatan itu, katanya lagi, justru telah membebaskan dirinya memasuki periode yang paling kreatif dalam hidupnya. Beban menjadi sukses telah digantikan keentengan kembali menjadi pemula, ujarnya. Pada periode tersebut, Jobs berhasil membangun Next Software dan menjadikan Pixar sebagai pembuat film animasi komputer pertama di dunia lewat film Toy Story, dan sekarang menjadi perusahaan animasi terbesar di dunia. Pada saat itu pula dia bertemu pasangannya yang diakui berhasil membangun keluarga yang bahagia bersama 3 orang anak. Selain itu, kesederhanaan adalah salah satu kunci keberhasilan Steve Jobs. Sculley mengatakan, yang menyebabkan Steve berbeda dari yang lain adalah kepercayaannya pada putusan yang paling penting dibuat adalah bukan apa yang dilakukan, melainkan apa yang diputuskan untuk dilakukan. Gaya pakaiannya yang tidak pernah berubah dengan baju casual hitam, jeans, dan sepatu olahraga adalah ciri kesederhanaan Steve Jobs. Setiap teman yang pernah berkunjung ke kediamannya mengingat kalau di rumahnya tidak ada perabotan aneh, hanya ada potret Einstein, kursi, dan kasur. Gayanya yang sederhana ini membuatnya senantiasa menuntut desain yang sempurna, minimalis, dan sangat selektif. Fokus dan sederhana diakui Jobs sebagai mantra yang dipegang untuk mengembalikan kejayaan Apple. Sederhana dapat lebih sulit dibandingkan yang kompleks. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan pemikiran yang jernih untuk membuatnya sederhana. Tapi pada akhirnya, ini sangat berharga, karena begitu Anda berhasil, Anda dapat memindahkan gunung, ujarnya. Di akhir pidatonya di depan wisudawan, Jobs menceritakan perihal ketakutannya pada kematian. Bukan takut menghadapi kematian, tetapi takut belum melakukan apa-apa sebelum mati. Dia mengutip kata-kata dalam buku yang dibacanya sewaktu muda, "Stay hungry, stay foolish." Teruslah merasa lapar untuk mencari ilmu, dan teruslah merasa bodoh supaya senantiasa memperbaiki diri. Kata-kata sederhana tersebut yang terus dipegangnya untuk mengubah dunia dari tangannya. Apple berhasil menciptakan produk-produk merevolusi teknologi dunia. Dia mengenalkan Macintosh yang mengubah desain komputer dan laptop, menciptakan iPod yang merevolusi cara mendengar dan berjualan musik, begitu juga ponsel pintar, iPhone, dan tablet iPad yang mengubah industri telekomunikasi saat ini. Semua ini barangkali tidak akan terjadi kalau Steve Jobs tidak pernah hidup dalam kesederhanaan dan memikirkan cara paling simpel untuk sebuah produk. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.